Halo teman-teman, kembali lagi ke Lur Film. Kali ini saya akan kembali mengulas cerita lengkap film berjudul Fractured. Film yang setahun kemarin dirilis pada tahun 2019 dan semoga aja kalian suka. Sebelum saya mulai, saya kembali memperingatkan kalian kalau video ini benar-benar mengandung spoiler terhadap film Fractured. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk kalian yang ingin menonton film ini dan tak ingin spoiler untuk segera menyudahi menonton video ini. Begitupun sebaliknya. Jadi langsung aja kita mulai. Film ini dibuka dengan scene jalanan memperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan pelan. Musik scoring film ini membuat sedari awal film Fractured terasa begitu horor. Kemudian kita akan langsung diperlihatkan dengan pertengkaran suami istri antara Ray dan Joe. Setelah 6 tahun bersama-sama, pernikahan mereka tak jalan dengan sesuai harapan. Joe merasa menderita, ia tak melihat suaminya seperti dulu lagi. Bahkan mereka berdua sudah lupa kapan mereka berdua tertawa bersama. Tak lama, anaknya yang duduk di belakang meminta untuk menepi karena tak tahan ingin pipis. Hal itu memang membuat pertengkaran Ray dan Joe sedikit terhenti. Ray pun masuk ke tempat peristirahatan. Joe mengantarkan anaknya ke toilet untuk pipis dan Ray membeli minuman. Saat Ray memasuki toko peristirahatan itu, ada seorang kasir yang tampak begitu aneh. Ia sedang menggambar di sebuah patung burung. Ia melihat Joe dengan tatapannya yang tajam. Saat semua telah kembali ke dalam mobil, anaknya kehilangan mainannya. Anaknya ingat, ia meninggalkan mainan itu di dalam toilet. Joe pun akhirnya masuk ke dalam toilet lagi dan meminta Ray untuk memeriksa di jok belakang. Siapa tahu mungkin mainannya ada di sana. Ray yang memeriksa kursi belakang sekalian ia merapikan barang-barang yang ada di sana. Anaknya menunggu di luar. Iseng-iseng anaknya berkaca di spion mobil sambil memainkan alat make up-nya. Tak jauh dari situ ada balon yang terikat. Namanya anak, ia pun menghampiri balon yang terikat itu. Tak lama, ada anjing yang tampak begitu menyeramkan menghampiri anak itu. Ia ketakutan. Perlahan, ia mundur untuk menghindari anjing yang terus saja menghampiri anak itu. Ray yang sibuk membersihkan mobil, sadar kalau anaknya sedang dalam bahaya. Anak yang bernama Perry Conroy itu terus saja mundur perlahan. Ia tak sadar, di belakangnya ada sebuah lubang galian konstruksi bangunan yang lumayan dalam. Ray yang mulai sadar anaknya dalam bahaya kemudian menghampiri anaknya pelan-pelan. Ia ambil batu untuk mengusir anjing itu. Sayang, anaknya yang ketakutan terus saja berjalan mundur yang membuat dirinya terjatuh. Ray pun berusaha menangkap anaknya tapi ia tak berhasil. Ray dan anaknya pun masuk ke dalam lubang konstruksi itu. Tak lama, Ray terbangun. Tak jauh darinya ada sebuah besi tajam yang untung saja tak mengenai dirinya. Pelan-pelan ia mulai bangkit. Tak lama istrinya datang sambil menangis, menghampiri anaknya dan lalu memukul-mukul Ray untuk menyadarkannya. Tapi Ray masih tampak begitu bingung, mungkin karena benturan di kepalanya. Tak lama dari situ, anaknya pun tersadar. Ray tahu anaknya mungkin patah di bagian tangannya. Lalu mereka berdua pun dengan cepat membawa anaknya ke rumah sakit. Ray pun melaju dengan cepat, berharap anaknya segera mendapatkan pertolongan. Ketika mereka sampai di rumah sakit dan Ray pun mendaftarkan anaknya, tapi penanganan di rumah sakit itu pun begitu lambat. Malah, meskipun Ray mengatakan dia adalah korban kecelakaan, tapi pihak rumah sakit menyuruh Ray untuk duduk dan menunggu. Saat kemudian mereka sudah dipanggil, Ray kembali harus menjawab beberapa pertanyaan untuk asuransinya. Hal itu membuat Ray muak karena anaknya begitu kesakitan. Kemudian anaknya dijemput suster dan akhirnya anaknya pun mendapatkan perawatan dari dokter. Dokter pun memutuskan untuk memindai kepala anaknya Ray karena kemungkinan otaknya mendapatkan benturan yang keras dan takut jika terjadi hal yang serius pada anak Ray dan Joe itu. Ray pun tanpa berpikir dua kali langsung menyetujui hal itu demi keselamatan putrinya. Anaknya pun dibawa ke ruang pemindaian, tapi sayang ruangan itu hanya bisa masuk satu orang. Ray memutuskan istrinya untuk menemani pemindaian putrinya. Mereka pun berpisah. Ray harus menunggu di luar sampai anak dan istrinya selesai. Hari sudah menjelang sore. Ray yang menunggu istri dan anaknya pun sudah mulai gusar karena begitu lama istri dan anaknya di dalam. Ia pun berdiri dari tempat duduknya dan menanyakan ke petugas rumah sakit mengenai anak dan istrinya.
Tapi petugas itu tak mengetahui karena dia baru saja berganti shift dengan rekannya. Ray pun kembali menunggu di tempat duduknya. Hari semakin sore, tapi anak dan istrinya belum juga selesai. Ray kembali menanyakan ke petugas rumah sakit itu, tapi tak ada nama Peri Monroy dalam daftarnya. Bahkan, setelah beberapa kali dicek, nama anaknya tetap tak ada dalam daftar pasien rumah sakit yang melakukan pemindaian. Ray yang semakin emosi kemudian dengan sedikit penekanan, ia menyuruh agar petugas itu menanyakan ke seseorang yang bertugas di ruang pemindaian anaknya. Tapi, petugas itu bilang tak ada pemindaian hari ini untuk anak kecil dari pagi. Bahkan, hari ini petugas pemindaian itu hanya memindai orang satu kali seorang lansia yang bermasalah dengan tulangnya. Ray mendadak menjadi emosi. Petugas itu mengatakan mungkin anak dan istrinya sudah pulang. Ray yang semakin tak tahan, ia pun memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Dia langsung mengecek ke kamar yang sebelumnya anaknya dirawat di situ. Tapi di sana sudah bukan keluarganya. Petugas keamanan pun datang dan keadaan semakin kacau. Dokter pun menghampiri Ray dan Ray menjelaskan semuanya. Dokter yang mencari daftar pasien atas nama Peri Monroy itu pun tak menemukan anaknya Ray. Padahal dokter itu bilang ia sudah seharian di sana. Tak jauh, Ray melihat suster yang membawa putrinya tadi. Tapi ketika ditanya oleh dokter, suster itu menjawab sesuatu yang dianggap Ray adalah sebuah bohong belaka. Keadaan semakin kacau. Ray yang semakin tak terkendali pun akhirnya dibius oleh suster itu. Ray dibawa ke ruangan oleh petugas keamanan. Ia dikunci dari luar. Setelah petugas keamanan itu pergi, Ray berusaha untuk tetap sadar dari biusan tadi dan berusaha melarikan diri dari sana. Ia pun berhasil keluar dan mencari anak dan istrinya. Tak lama ia bertemu dengan perawat yang membawa anak dan istrinya ke ruangan pemindaian tadi. Tapi petugas keamanan langsung melihat itu dan Ray pun berlari menghindar dari petugas keamanan. Setelah berhasil, ia pun masuk ke dalam mobilnya. Tak lama, saat ia mulai tenang, ia melihat mobil polisi dan Ray pun berlari untuk menghentikan polisi itu. Dan ia melapor bahwa pihak rumah sakit telah menculik anak dan istrinya. Ia pun meyakinkan kedua polisi itu dengan melihatkan foto anak dan istrinya. Kedua polisi itu pun akhirnya membantu Ray menemukan keluarganya. Ia pun meminta petugas keamanan untuk mengantarkan mereka ke dalam ruangan di mana anak dan istrinya dirawat. Polisi itu pun menanyakan beberapa pertanyaan ke dokter, tapi dokter itu pun tak mengetahui apapun tentang keluarga Ray. Lalu, kedua polisi itu pun meminta untuk melihat ruangan pemindai. Tapi setelah dicek, tak ada data apapun tentang anaknya. Ray mencoba meyakinkan polisi untuk tak mudah percaya akan hal itu. Tak lama, dokter yang menangani putrinya pun datang dan menjelaskan semuanya. Tapi sayang, dokter itu menjelaskan sesuatu yang sama sekali tak ingin didengar oleh Ray. Ray mencoba meyakinkan kembali dokter itu dengan melihatkan foto anak dan istrinya. Tak lama, petugas keamanan yang sudah muak akan kekacauan ini semua menyarankan untuk melihat rekaman CCTV rumah sakit. Mungkin itu akan menjelaskan semuanya. Mereka semua pun melihat rekaman CCTV. Tapi sayang, angle kameranya tak mengarah ke tempat duduk anak dan istrinya. Ray mulai kebingungan atas apa yang terjadi. Saat kembali ke kamar rumah sakit, ia melihat syal kuning milik anaknya tergeletak di bawah tempat tidur di mana anaknya tadi dirawat. Ia kembali meyakinkan kedua polisi itu mengenai anaknya. Kemudian, dokter pun memanggil seseorang yang ternyata merupakan seorang psikiater untuk membantu Ray. Setelah mengobrol mengenai keluarganya bersama psikiater itu pun menyarankan untuk mereka semua pergi menuju tempat kejadian di mana anaknya masuk ke dalam lubang konstruksi itu. Saat mereka sampai di lubang konstruksi, polisi pun melacak dengan bantuan anjing pelacak. Kemudian anjing itu pun menemukan sesuatu. Anjing itu menemukan kotak cermin milik anaknya Ray dan juga darah yang sudah tertutup salju di tempat di mana anaknya terjatuh. Polisi itu sekarang mencurigai sesuatu. Tapi psikiater itu menahan polisi dan terus bertanya sesuatu yang terus saja membuat Ray kebingungan. Psikiater itu yakin betul kalau Ray mengarang itu semua dan Ray lah yang membunuh mereka berdua. Polisi itu pun meyakini akan hal itu dan menahan Ray atas dugaan pembunuhan. Tapi tak lama, anjing pelacak itu menggonggong keras. Di atasnya
ada anjing di mana tadi siang anaknya ketakutan dan terjatuh. Ray melihat itu. Hal itu meyakinkan Ray kalau ini semua bukanlah karangan dia semata, tapi sebuah kenyataan. Dengan secepat kilat, Ray mengambil senjata polisi dan menjadikan psikiater itu sebagai sandera. Kemudian Ray mengurung mereka semua di dalam sebuah gudang, dan Ray kembali ke rumah sakit untuk menjemput anak dan istrinya. Tak lupa, ia pun mengambil akses rumah sakit dari psikiaternya. Ray terus berjalan ke dalam. Ia menuju ruangan di mana anak dan istrinya ditahan. Sampai di dalam lift, ternyata lift itu menggunakan kunci yang tak bisa semua orang bisa menggunakan lift itu. Ray kebingungan. Saat pintu lift terbuka, di depannya ada petugas keamanan yang sebelumnya menahan Ray. Dengan sigap Ray pun memasukkan petugas itu ke dalam lift, dan mereka pun akhirnya baku hantam. Saat Ray berhasil melumpuhkan petugas keamanan itu, dia pun menggunakan kunci petugas untuk ke lantai di mana anak dan istrinya dibawa. Kemudian Ray pun melihat dua perawat membawa sebuah kotak bertuliskan organ manusia. Ray semakin yakin ada yang tak beres dengan rumah sakit ini. Ray pun kembali melihat perawat yang sebelumnya adalah petugas yang menanyakan beberapa pertanyaan saat Ray mendaftarkan anaknya. Ia ikuti perawat itu. Kemudian di sebuah ruangan ada sekumpulan dokter yang sedang melakukan operasi. Dan ternyata di sana terbaring lemah anaknya Ray. Tanpa berpikir dua kali, Ray langsung masuk ke dalam ruang operasi itu. Tak jauh dari situ ada istrinya yang terlihat lemah. Dengan pistolnya, Ray berhasil membawa anak dan istrinya keluar. Ia masukkan anak dan istrinya ke dalam mobil. Ray pun pergi dari sana. Di jalan, Ray terus saja melihat istrinya dari kaca spion mobilnya. Tak lama, kamera membawa kita untuk melihat lagi ke kaca spion mobil Ray yang ternyata di sana tak ada anak dan istrinya. Hanya seorang pasien operasi yang entah itu siapa. Kemudian kita diajak flashback, di mana saat Ray masuk ke dalam rumah sakit itu, di mana kotak bertuliskan organ manusia dan lainnya, itu hanyalah ilusi Ray semata. Dan sekali lagi kita diajak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lubang konstruksi itu. Iya, anaknya mati karena pendarahan ketika jatuh dari lubang itu. Istrinya pun demikian. Anak dan istrinya ia taruh di jok belakang mobil. Dan ternyata, kejadian di rumah sakit itu hanyalah ilusi Ray semata yang tak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Nah itu dia ulas alur cerita lengkap film berjudul Fractured. Sebenarnya banyak hal yang nggak bisa terlalu detail saya ceritakan di sini. Jadi sekalipun kalian memang mau nonton film ini, kalian masih bisa menikmati dan dapat beberapa twist yang nggak saya ceritakan di sini. Nah kalau di antara kalian yang mungkin mau request film apa yang selanjutnya enak buat dibahas, komen aja di bawah. Terima kasih.